Sepertinya ada dorongan energi yang sangat kuat yang sedang membimbing kamu. Iya, kamu. Menuju pertemuan yang tidak biasa. Pertemuan yang bisa mengubah arah perjalanan hatimu. Ini bukan sekadar pertemuan biasa, tapi sebuah pertemuan yang semesta rancang dengan cermat. Dengarkan baik-baik. Karena jika kamu merasa seperti sedang dituntun ke jalan yang belum pernah kamu lalui, itu karena kamu memang sedang diarahkan untuk bertemu seseorang yang istimewa. Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema, kamu sedang diarahkan untuk bertemu seseorang istimewa. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Ketika Six of Pentacles muncul dalam pembacaan ini, ia tidak sekadar muncul sebagai simbol tentang memberi dan menerima secara materi. Ia hadir bagaikan surat cinta yang ditulis dengan tinta cahaya, dikirim dari pelukan langit yang luas kepada ruang terdalam dalam jiwamu. Ini bukan sekadar kartu. Ini adalah panggilan halus dari semesta untuk berhenti sejenak, mengambil napas yang panjang, dan merasakan kehadiran kasih yang tak terlihat tapi nyata. Layaknya embun yang menetes perlahan ke kelopak bunga yang nyaris layu, pesan dari Six of Pentacles meresap perlahan, tidak dengan gemuruh tetapi dengan kehadiran yang mampu menggetarkan, menghidupkan kembali bagian dalam dirimu yang lama tertidur. Ia datang bukan hanya untuk menunjukkan bahwa keseimbangan itu penting, tetapi bahwa keseimbangan adalah bentuk tertinggi dari kasih sayang. Bukan tentang hitungan matematis antara memberi dan menerima, tapi tentang keharmonisan jiwa yang mengalir alami, tanpa tuntutan, tanpa paksaan. Ia mengajarkan bahwa cinta sejati tidak pernah membuat satu pihak merasa terlalu banyak memberi, atau terlalu sedikit mendapat. Cinta sejati mengalir, seperti sungai yang menemukan jalannya sendiri, menyejukkan tanah yang dilewatinya tanpa pernah memilih-milih. Dalam realita hubungan, kita kerap terjebak dalam dinamika yang timpang. Satu pihak yang terus memberi hingga kelelahan, dan pihak lain yang tanpa sadar hanya menerima. Ini bukan hanya sebuah fenomena hubungan, tetapi cerminan dari luka lama, harapan yang tidak terpenuhi, dan ketakutan akan kehilangan. Kita belajar mencintai dengan cara bertahan, dengan terus memberikan bagian-bagian dari diri kita karena takut akan kesepian yang menyergap ketika kita berhenti. Tapi seiring waktu, hati kita mulai lelah. Ia mulai bertanya, sampai kapan? Di mana letak batas antara cinta dan pengorbanan diri? Six of Pentacles mengajak kita untuk duduk dalam keheningan dan menatap pola itu dengan mata jujur. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Apakah selama ini kamu mencintai dengan harapan bahwa kamu akan dicintai kembali, atau kamu mencintai karena kamu merasa tidak berhak untuk meminta balasan? Apakah kamu memberi karena itu bagian dari dirimu, atau karena kamu takut jika berhenti, kamu akan ditinggalkan? Kartu ini bukan tentang menyalahkan, melainkan tentang menyadarkan bahwa cinta sejati bukan pertunjukan. Siapa yang paling setia bertahan di medan luka? Cinta sejati adalah dua tangan yang saling menggenggam dengan penuh kesadaran. Saling menopang bukan karena kewajiban, tetapi karena ada keinginan tulus untuk melihat satu sama lain tumbuh dan berkembang. Cinta sejati tidak mengukur seberapa besar kita berkorban, tapi seberapa dalam kita hadir satu sama lain. Penuh, utuh, dan sadar. Dan mungkin, sekaranglah waktunya untuk kamu menerima cinta yang tidak membuatmu merasa kurang, tapi juga tidak membuatmu merasa bersalah karena terlalu mencintai. Cinta ini bukan datang dalam bentuk yang megah, tapi dalam bentuk ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Ia tidak membuatmu berdebar karena takut kehilangan, tapi membuatmu tenang karena merasa diterima. Kehadiran sosok yang baru dalam hidupmu, yang digambarkan oleh energi Six of Pentacles, bukan sekadar tentang seseorang yang akan datang. Ia adalah jawaban dari getaran-getaran kecil yang kamu kirimkan ke semesta. Dari air mata yang jatuh diam-diam di malam yang terlalu sunyi. Dari pelukan yang kamu harapkan namun tak pernah datang.
Sosok ini bukan datang untuk mengisi kekosonganmu karena kamu sudah utuh. Ia datang karena semesta tahu. Kamu siap untuk ditemani, bukan diselamatkan. Ia adalah seseorang yang akan mengajakmu berjalan berdampingan, bukan berlari meninggalkanmu atau menarikmu ke belakang. Dalam hubungan dengannya, kamu akan merasakan rasa pulang, bukan ke tempat, tapi ke perasaan, seolah kamu kembali ke dirimu yang paling sejati, yang tak lagi harus pura-pura kuat, tak lagi harus mengenakan topeng demi diterima. Kemudian, saat energi Ace of Pentacles mulai terasa, semesta mengubah nuansa dari pengingat menjadi peluang. Tidak dengan parade besar, tapi lewat bisikan kecil yang terasa sangat jelas di hati. Ace of Pentacles adalah awal dari sesuatu yang sangat besar, meski ia datang dalam bentuk yang nyaris tak terlihat. Seperti benih yang jatuh ke tanah, tampak biasa, tapi menyimpan potensi pohon raksasa yang bisa memberikan naungan seumur hidup. Mungkin kamu akan bertemu seseorang dalam cara yang sederhana, melalui percakapan singkat, pertemuan tidak sengaja, atau pesan yang hampir tidak kamu balas. Tapi ketika matamu menatap matanya, atau suaranya mengisi ruang yang pernah sunyi terlalu lama, ada bagian dalam dirimu yang terbangun. Bagian yang selama ini hanya kamu jaga dalam doa. Namun sebelum itu, semesta mengingatkan kita pada luka lama yang belum selesai. Disinilah Five of Pentacles masuk. Bukan untuk menakutkan, tapi untuk memeluk. Kartu ini adalah cermin bagi jiwa yang pernah merasa ditinggalkan, terabaikan, dan kehilangan arah. Bukan hanya oleh orang lain, tapi terkadang oleh dirinya sendiri. Dalam keheningan itu, kamu diajak untuk menengok ke dalam, bukan untuk mengasihani, tapi untuk menyadari betapa kuatnya kamu bertahan sejauh ini. Karena dari luka itulah semesta bekerja. Di dalam ruang gelap yang kamu benci, kamu sebenarnya sedang dilatih untuk mengenali terang. Dalam kesepian yang menyakitkan, kamu diajak untuk benar-benar mendengar suara hatimu sendiri. Dan itu adalah bagian dari proses. Memahami bahwa cinta bukan soal siapa yang bisa membuatmu lupa akan luka, tapi siapa yang mampu melihat luka itu dan tetap memilih untuk tinggal. Dan kini, setelah semua malam panjang yang kamu lewati sendirian, semesta berkata, kamu sudah cukup kuat. Sekarang, waktunya kamu ditemani. Dan ketika waktunya tiba, King of Cups akan hadir. Ia tidak datang dengan sorotan atau hingar-bingar. Ia masuk ke dalam hidupmu seperti pagi yang tenang setelah badai semalam, dengan ketenangan, dengan kedalaman, dan dengan kehadiran yang tidak bisa disangkal. King of Cups tidak sedang mencari seseorang untuk memperbaiki kekosongan dalam dirinya. Ia datang karena ia sudah penuh dan siap berbagi. Ia tahu rasa sakit bukan dari cerita, tapi dari pengalaman. Tapi ia memilih untuk tidak menjadi pahit. Ia memilih menjadi rumah. Dan ketika kamu bersamanya, kamu tidak akan merasa harus bersaing atau membuktikan apapun. Kamu hanya perlu menjadi dirimu. Dan itu sudah cukup. Dan ketika hubungan ini mulai mengalir, Eight of Wands menyapa dengan energinya yang melesat cepat. Tidak ada lagi penundaan, tidak ada lagi kebimbangan yang menahan langkah. Segalanya terasa seolah diberkati oleh waktu yang sempurna. Semua berjalan lancar, tidak karena tanpa rintangan, tapi karena hatimu sudah siap menerimanya. Percakapan mengalir, kebersamaan terasa ringan, dan setiap langkah terasa seperti bagian dari tarian semesta yang telah lama disiapkan. Setiap pertemuan bukan lagi kebetulan. Setiap pesan yang masuk, setiap senyuman yang tertukar, semuanya terasa mengandung makna yang lebih besar dari yang tampak. Kamu tidak lagi bertanya-tanya apakah ini nyata. Kamu hanya tahu, dalam hatimu ini benar. Dan di puncak perjalanan ini, muncullah Queen of Cups. Ia adalah perwujudan cinta yang menyembuhkan. Ia tidak datang untuk mencuri perhatian, tapi untuk hadir dalam keheningan yang menenangkan. Cintanya tidak menuntut. Ia tidak meminta balasan, tidak berharap lebih. Ia hanya hadir, dan itu cukup untuk mengubah segalanya. Queen of Cups bisa melihat sisi terdalammu, dan ia tidak takut. Justru, ia mendekap bagian-bagian dari dirimu yang selama ini kamu sembunyikan. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang tertawa bersama,
tapi juga menangis bersama, melewati badai bersama, dan tetap memilih untuk bertahan ketika dunia menjadi terlalu berat. Akhirnya, semesta menutup pembacaan ini dengan sebuah undangan. Ini bukan undangan biasa, ini adalah panggilan jiwa. Jika kamu merasa ada dorongan untuk membuka diri, melangkah ke jalan yang belum pernah kamu tapaki sebelumnya, maka itu adalah getaran dari masa depan yang sedang memanggil. Kamu tidak salah arah. Kamu sedang diarahkan. Dan di sana, di ujung jalan yang belum kamu lihat sepenuhnya, ada seseorang yang juga sedang berjalan menuju kamu. Ia bukan datang untuk membuat janji manis, tapi untuk menulis kisah bersama satu hari dalam satu waktu. Bukan untuk menjadi pelarian, tapi menjadi rumah. Bukalah hatimu. Biarkan luka-luka lama menjadi pelita yang menuntun langkahmu, bukan penjara yang membatasi. Karena bisa jadi, inilah cinta yang selama ini kamu doakan dalam diam. Dan sekarang, ia sedang menjawabmu. Dengan perlahan, dengan pasti, dan dengan cinta yang tak tergoyahkan. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan, dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan angka 2222 sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya, dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.